warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka dikupas rata, buah tomat merah warnanya. Izinkan saya bertutur kata, semoga bermanfaat dan ada gunanya. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bila hadratil mukarramin yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidah, para sesepuh, wabil khusus segenap pengurus masjid dan pengurus yayasan Masjid Al-Falah, saya doakan semoga senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan dan kesehatan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat isya yang sama-sama mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kekuatan serta hidayah dari Allah, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa sama-sama duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan pada malam hari ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, saya kalau isi acara seperti ini saya izin saya membawa kitab Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab ternyata lidah ini nggak bertulang Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau ngomong ngalor ngidul kesana kemari, sehingga kadang-kadang lewat atau keluar daripada kerangka inti yang mau kita sampaikan. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, faktor usia itu kadang-kadang membuat kita banyak lupa. Apa yang mau kita sampaikan lupa. Nah, kalau ada datanya ini kan enak, bisa diakses, dipertanggungjawabkan. Dan yang kita sampaikan Bapak Ibu ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu. Jangan dikira wah enak kalau udah jadi ustaz, jadi kiai ya tinggal nyampaikan jadi guru gitu. Enggak Bapak Ibu. Enggak ada jaminan kalau orang sudah dipanggil ustaz, dipanggil kiai terus sebaik-baik orangnya, enggak gitu Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang pertanggungjawabannya besar. Nah, maka dari itu untuk menghindari itu semua, nah saya biasanya membawa kitab. Nah, kalau tadi Pak Ketua DKM menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu beliau punya misi bagaimana agar seluruh umat manusia itu beriman kepada Allah dan di yaumil mahsyar nanti masuk ke dalam surga Allah. Nah, pada pertemuan pada malam hari ini tema kita adalah dosa penghapus amal. Sebab kadang-kadang kita nggak tahu Bapak Ibu. Memang kita sudah sholat, puasa, zakat, mungkin haji segala macam gitu ya. Cuma kita nggak tahu ternyata ada beberapa amal, ada beberapa dosa yang kalau dikerjakan oleh manusia Bapak Ibu, ini hilang pahala amalnya, pahala sholatnya hilang, pahala puasanya hilang, pahala hajinya hilang, pahala sedekahnya hilang gitu. Jadi zong. Sehingga nanti di akhirat orang seperti ini masuk kelompok kaum muflisin, bukan muflisin. Kalau muflisin pakai kha, ini pakai fa, muflis. Muflis itu apa Pak? Muflis itu orang yang bangkrut Bapak Ibu. Zong, di dunia rajin tahajud, rajin duha, rajin sedekah dan lain sebagainya. Tapi ternyata begitu sampai dia yaumil mahsyar kosong, hilang semua pahala amal. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang dosa penghapus amal. Dan ternyata Bapak Ibu, dosa penghapus amal yang pertama itu adalah syirik. Syirik. Apa itu syirik Pak? Menyekutukan Allah. Syirik itu dosa terbesar yang dapat menghapus pahala amal orang. Begitu orang itu syirik menyekutukan Allah, hilang semua amal baiknya. Kok Bapak bisa ngomong gitu? Dalilnya mana Pak? Bapak Ibu bisa baca di surat Az-Zumar ayat 65, di mana Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kalian menyekutukan Allah, kata Allah, la yahbatanna amaluka,
dalam ayat ini Allah menggunakan taukid, kata para pakar tata bahasa, semacam sumpah, semacam bentuk penekanan Bapak Ibu, bahwa isi narasi dalam kalimat yang disampaikan serius dan tidak main-main. Lain asyrakta, kalau kamu menyekutukan Allah, kata Allah, la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Pasti amal perbuatan kalian akan terhapus dan kalian akan termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Hilang semua amal kita Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah haji umroh, kok menyekutukan Allah, hilang itu pahala haji, pahala umrohnya. Bapak Ibu rajin sholat berjamaah tapi menyekutukan Allah, hilang pahala sholat berjamaahnya. Kalau gitu ngeri syirik ini ya Pak, ngeri Bapak Ibu. Makanya ada 3 dosa terbesar, dan urutan pertamanya adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Kenapa kok syirik ini dosanya dosa terbesar? Ternyata Bapak Ibu, syirik ini dampaknya lintas generasi. Misalnya ada orang, dia maaf ini yang profesinya pedagang, dia profesinya dagang misalnya, cuma ternyata makin kesini saingan ketat sehingga pembeli sedikit, lalu dia cari jalan pintas supaya dagang macam mana, dia bekerja sama, pergi ke rumah mbah-mbah, aki-aki, iyang-iyang di tengah hutan, katanya bisa ngasih amalan untuk melariskan dagangan. Ini bentuk-bentuk kesyirikan Bapak Ibu. Syirik sifatnya orangnya musyrik, lalu dikasih amalan. Nah, dikasih amalan. Begitu diamalkan, dagangannya memang laris, duitnya banyak, untungnya besar. Akan tetapi Bapak Ibu, begitu orang itu sudah menaikkan ya tanda tangan kontrak persekutuan dengan setan, nah ini dia ikut. Dari amalan-amalan itu ikut ini setan ini Bapak Ibu, jin setan ini ikut. Dan yang parahnya Bapak Ibu, umur manusia ternyata lebih pendek dari umur setan. Manusia anggap umurnya 100 tahun mati, ini setannya belum mati Bapak Ibu, panjang umurnya. Dia akan ikut kemana nih? Ini si tuannya udah mati, anaknya. Siapa anaknya yang masih hidup disukai sama setan tersebut, sama jin tersebut. Oh ini ada anaknya, dia hobinya yang kotor-kotor, nggak suka mandi. Nah dia diikutin. Dia yang jorok-jorok, oh ini nggak suka sholat. Nah dia yang diikuti. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini syirik. Sampai nanti lintas generasi, generasi ke-10, ke-11, dia ikut terus. Nah ini masalahnya syirik ya. Jadi dia dosanya lintas generasi. Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada di antara kita yang terjebak dalam kesyirikan. Nah, Bapak Ibu, saya ya dan kadang-kadang Bapak Ibu, kesyirikan ini terbungkus dengan bacaan-bacaan yang kayaknya Islami. Oh ini ada bacaan Qurannya Pak, tapi isinya kesyirikan. Nah ini kadang-kadang yang mengecoh kita Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu selama ini saya membina majelis taklim ibu-ibu hampir 9 tahun ya, di tempat yang berbeda. Jadi satu ketika ada salah satu ibu-ibu, beliau sharing gitu ya, sharing bahwa beliau itu ingin tobat gitu. Masalahnya apa? Ternyata selama ini beliau ini melakukan praktek kesyirikan ini Bapak Ibu. Tujuannya apa? Dia kepengen supaya suaminya itu tunduk berbakti sama dia gitu. Oh kalau itu tujuan ibu salah. Suami itu baktinya kepada orang tua, istri baktinya kepada suami.
Jadi kalau suami baktinya kepada istri, ini terbalik ini. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya bapak-bapak yang berbakti kepada istrinya. Nah ini si ibu, dia kepenginnya suaminya berbakti sama dia gitu. Jadi untuk maksud dan tujuannya, si ibu ini dia nanya ke orang pintar. Orang pintar ini katanya sudah langganan keluarga besarnya. Jadi selama puluhan tahun kalau ada apa-apa nanya sama orang pintar. Nah kemudian si orang pintar ini ngasih amalan. Amalannya itu nampaknya bagus bu, syar'i. Nah kalau ibu kepengen supaya suaminya itu tunduk, nah sebelum bikin kopi bacakan bismillah. Habis baca bismillah, bacakan sholawat. Habis bacakan sholawat, bacakan al-fatihah. Tapi yang keempat ini si orang pintar itu nyuruh ibu ini nyampur maaf sedikit dengan darah haidnya. Jadi ibu lakukan ini. Nah ibu ini sarjana bu, kuliahnya di Jakarta bu. Bukan orang bodoh, akademik. Tapi ternyata bukan jaminan itu semua bisa membentengi diri dari sifat syirik. Makanya kita mesti ngerti bahwa syirik ini adalah permainan setan gitu. Memang nampaknya wah betul nih ada hasilnya, tapi ini hanya umpan aja Bapak Ibu. Jangan dipercaya. Lebih baik kita mencari rezeki yang lewat keringat kita. Berapapun sedikit banyak itulah yang kita syukuri. Dan insya Allah berkah. Daripada banyak instan tapi berkahnya dicabut oleh Allah. Dicabut macam mana Pak? Duit saya banyak, betul. Tapi tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Duitnya memang banyak, betul. Akan tetapi anak-anaknya satu pun tak ada yang soleh dan solehah. Nah ini salah satunya. Ya. Kemudian yang kedua, dosa penghapus amal yang kedua adalah murtad. Nah murtad keluar dari syariat Islam. Keluar dari syariat Islam atau murtad ternyata ini menghapus semua amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Dalilnya mana Pak? Bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 217 di mana Allah berfirman wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari syariat Islam karena iming-iming ekonomi, bantuan sosial dan lain sebagainya, atau karena pernikahan, murtad, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka terhapuslah semua amal baik yang pernah dia lakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang murtadnya bahaya Bapak Ibu. Nah makanya dalam kondisi apapun ya, kita kesulitan ekonomi, kita ditimpa musibah, masalah dan lain sebagainya, jangan pernah murtad. Semuanya ada solusinya Bapak Ibu. Cuma kita belum ketemu. Nah kadang-kadang karena belum ketemu tadi nggak sabar, lalu maunya yang instan. Akhirnya bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Ini dosa kedua penghapus amal, yaitu murtad. Nah kemudian yang ketiga itu riya. Bukan riya nama orang, riya pamer. Nah dia memang buat amal soleh cuma suka pamer. Nah dia karena sudah pernah nyumbang di pembangunan Masjid Al-Falah ini, dia nyumbang karpet, diceritakan kemana-mana. Tuh karpet Masjid Al-Falah itu saya nyumbang. Kalau mbak saya nyumbang itu masih semen, masih dingin kalau orang duduk. Diceritain kemana-mana. Ini namanya riya. Tapi kalau tujuannya untuk merangsang orang supaya ikut sedekah Pak, nah itu boleh. Tapi sesekali aja. Kalau diceritain terus bukan lagi untuk motivasi, tapi kita akan terjebak kepada riya. Dan riya ini menghapus pahala amal. Bahkan kalau di surat Al-Baqarah ayat 264 Bapak Ibu, itu riya itu Allah umpamakan famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Jadi orang yang berbuat amal tapi tujuannya pamer, itu kata Allah seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu diguyur hujan lebat, debu itu hilang, tinggal batu licin aja. Jadi nggak tersisa sebutir pun. Jadi kalau orang beramal soleh tapi tujuannya
ini pahala kebaikannya hilang. Saya dulu Bapak Ibu ya, waktu saya sekolah ya di luar negeri, saya pas mau pulang nggak punya uang Bapak Ibu, habis uang saya. Uang saya habis, selesai S1, selesai S2, mau pulang habis duit saya. Jadi karena uang saya habis ini, ternyata datang pertolongan dari Allah Bapak Ibu. Ada seorang syekh memanggil saya disuruh ke ruangan beliau, saya dikasih uang, ngasih uang banyak Bapak Ibu, mata uang asing, langsung ditaruh gini aja, nggak pakai syarat. Kalau kita kan memang ngasih tapi pakai syarat, mau duit ya pijitin dulu, mau duitnya bersihin dulu gitu. Udah gitu kita ngasihnya 100.000 lagi, itu pun merasa kita udah paling banyak ini. Ini saya dikasih uang gepokan banyak Bapak Ibu, sampai saya pulang ke Indonesia masih sisa uangnya. Nah, begitu udah selesai dikasih, beberapa hari kemudian sembari persiapan proses saya mau pulang, saya ketemu beliau papasan di jalan. Jadi beliau misalnya dari sana, saya dari sini, papasan kita jalan. Nah, dari jauh saya sudah melihat ini beliau lewat nih, mau papasan sama saya. Kita sebagai adat orang timur, karena pernah dibantu orang, kita kan kalau ketemu kan mungkin mau tegur sapa, mau senyum gitu kan. Nah ini begitu beliau datang mendekat, beliau buang muka Bapak Ibu, dia nggak mau nengok muka saya. Jadi saya berpikir Bapak Ibu, saking hati-hatinya saya ini menjaga dirinya jangan sampai kena riya, itu seperti itu Bapak Ibu. Sebab beliau takut kalau lihat muka saya nanti dia ingat tentang kebaikan yang pernah dia lakukan, demi menjaga hati dari sifat riya. Kadang-kadang kita malah kebalikannya. Mentang-mentang kita pernah wakaf di Masjid Al-Falah, setiap kita lewat Masjid Al-Falah kita tengok terus lubangnya, senyum kita, itu dulu saya yang lubang itu. Kadang-kadang kita ceritain di warung-warung kopi. Nah ini keliru Bapak Ibu, ini menghapus pahala amal kita, riya. Kemudian yang keempat, dosa penghapus amal berikutnya adalah ghibah. Ghibah itu ngomongin orang. Tapi kalau itu fakta macam mana Pak? Justru kalau fakta namanya ghibah. Kalau nggak fakta namanya fitnah. Nah itu namanya ghibah. Kadang-kadang sore-sore ya mungkin sambil nyuapin anak, pakai kursi dorongan, ketemu kawan, nah bicarain aib orang. Ini ghibah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bapak-bapak malam-malam ya di pos ronda atau di warung-warung kafe, di warung-warung kopi, kita ceritain aib orang. Ini namanya ghibah. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Ternyata ghibah ini dapat menghapus pahala amal kita. Nah bahkan ada orang mengatakan manusia itu kalau ingin bicara dia butuh waktu 2 tahun. Kan bayi itu kan rata-rata 2 tahun ngomong Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu kalau untuk belajar bicara butuh waktu 2 tahun. Tapi untuk belajar diam 20 tahun kadang-kadang nggak cukup Bapak Ibu. Nah, kita dari umur 2 tahun udah ngomong nih. Tapi untuk belajar diam ini supaya nggak ngomongin orang, gibahin orang, ya jelek-jelekin orang. Ini kadang 20 tahun kita belajar diam, kadang-kadang nggak cukup. Nah ternyata Bapak Ibu, ghibah ini bagian dari kezaliman. Ghibah ini bagian dari kezaliman. Dan salah satu dosa yang paling cepat mengundang murka Allah adalah dosa zalim. Nah, bahkan Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari ya, dalam kitab Sahih Bukhari nomor 2449. Itu Rasulullah pernah mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'un falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kata Nabi, barang siapa yang pernah zalim kepada saudaranya, saudara sesama muslim, zalim kepada tetangga, zalim kepada teman, kepada karyawan dan lain sebagainya, kata Nabi hendaklah minta dihalalkan mulai saat ini. Maksudnya sejak masih hidup gitu. Sebab apa? Sebab nanti kalau dia mati itu nggak ada lagi alat tukarnya. Alat tukarnya hanya amal dan dosa saja. Ini kita zalim sama orang. Ya, orang yang kita zalimi belum memaafkan kita. Mati. Kita mati, dia mati.
di yaumil mahsyar nanti akan ditimbang. Ini orang yang pernah kita zalimi Bapak Ibu, itu pahala kebaikannya dipindah ke catatan amal kita. Kalau habis, dosa kita akan diambil lalu dibebankan kepada orang yang pernah kita zalimi. Oleh sebab itu, kita jangan sampai zalim Bapak Ibu. Kita jaga diri kita, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Sebab risikonya besar karena bisa menghapus pahala amal kita. Lalu yang kelima, dosa penghapus amal berikutnya adalah mengungkit kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapus pahala amal sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit atau bicara dengan narasi yang menyakitkan hati si pemberi sedekah. Kita ungkit-ungkit. Nah, kamu jangan gitu, kamu jadi orang itu kan saya yang bantu. Kalau nggak saya bantu nggak jadi orang kamu. Nah, ini kita ungkit-ungkit. Atau kita ngomong cuma menggunakan narasi yang menyakitkan. Nah, ada orang susah kita bantu, sini kamu. Nah, kita ngomong, tapi bahasa kita menyakitkan hati si penerima hadiah, si penerima sedekah. Nah, ini dapat menghapus pahala amal kita. Jadi kalau kita habis beramal baik, habis sedekah sama orang, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah dicerita-ceritain. Tapi namanya sekarang ini kita hidup di zaman konten ya Bu. Sikit-sikit mau dikonten semuanya. Nah, semuanya serba konten, sedekah dibikin konten, amal dibikin konten juga. Gitu. Apa salah Pak? Enggak sepenuhnya salah gitu. Tapi kadang-kadang bisa menjebak kita jatuh kepada ria kalau enggak mengungkit kebaikan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dosa penghapus amal terakhir, dan ini nampaknya yang paling berat. Apa itu? Bermaksiat di tempat sepi. Kadang-kadang kalau di depan banyak orang kita nampak macam wangi Bapak Ibu, kayak enggak punya dosa gitu. Tapi di tempat sepi, nah itulah hakikat diri kita yang sebenarnya. Maka kita tidak boleh sombong Bapak Ibu. Ya, kita tidak boleh sombong. Satu hari Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu beliau pernah bersabda, "La'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamah bidon." Kata Nabi, saya tahu ada sekelompok orang dari kalangan umatku, nanti di hari kiamat mereka itu datang bawa amal kebaikan yang kalau ditimbang bobotnya seberat gunung-gunung Uhud yang ada di negeri Mekah. Jadi berat. Gunung itu kan kalau ditimbang mungkin ribuan ton ya, berat. Jadi ada umat Nabi nanti di yaumil mahsyar bahwa amal kebaikan kalau ditimbang itu seberat gunung Uhud. Fayaj'aluha azza wa jalla haba'an mansura. Akan tetapi amal kebaikan yang seberat gunung Uhud itu Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, hilang amalnya. Padahal begitu berat itu. Lalu sahabat Sauban radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini, beliau nanya, siapa mereka itu ya Rasul? Itu apa amal mereka? Kok bisa membuat amal baik mereka yang begitu berat jadi hilang seperti debu yang berterbangan? Kata Nabi, "Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha." Mereka itu, kata Nabi, adalah saudara-saudara kalian sendiri, sesama umat Islam. Jadi orang yang bawa amal seberat gunung Uhud tadi, kemudian Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, itu saudara-saudara kalian sendiri, sesama umat Islam sendiri gitu. Mereka kalau malam suka sholat malam, suka qiyamul lail orang-orang tersebut. Sebagaimana kalian melaksanakan qiyamul lail. Tapi masalahnya ketika mereka sendiri, mereka melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah ini masalahnya, ini yang paling sulit Bapak Ibu. Sebab kalau di depan banyak orang, kita semua bisa drama, bisa acting. Mau ceramah ya kayak saya ini, baju koko, pakai peci, pakai sarung. Nanti ketika di tempat sepi mungkin lain lagi kostumnya. Nah ternyata ini bahaya Bapak Ibu. Bermaksiat di tempat sepi
ini berpotensi menghapus amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Oleh sebab itu dalam istilah tauhid ada namanya ihsan Bapak Ibu. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Mustahil melihat Allah, Pak. Kalau nggak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah Maha melihat kita. Supaya setiap kita mau maksiat, mau durhaka, mau berbuat dosa, Allah Maha mengawasi kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, pertemuan kita pada malam hari ini yaitu tentang dosa penghapus amal ini yang bisa sama-sama kita jauhi Bapak Ibu. Yang pertama syirik, yang kedua murtad, yang ketiga riya, yang keempat zalim, yang kelima mengungkit kebaikan, dan yang keenam adalah bermaksiat di tempat sepi. Nah, sebelum kita berdoa ya, barangkali ada dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang materi kita pada malam hari ini tadi. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Nah, ada yang mau bertanya? Satu atau dua orang, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ya, nggak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu. Kita tata hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaykhina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nakih min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma irfa'anhum adab al-qubur warfa'anhum adab al-mahsyar wa surhum yawm al-qiyamah fi zumratin nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulli yasir wa ya jabir kulli kasir wa ya mughni kulli faqir yassir lana kullal asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimu biha wa basir biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang banyak berbuat dosa ya Allah. Kadang-kadang di depan banyak orang kami nampak soleh dan solihah ya Allah, namun dikala kami sendiri itulah diri kami yang sebenarnya ya Allah. Oleh sebab itu ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun yang tidak ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Lebih-lebih lagi ibu kami ya Allah, 9 bulan 10 hari pertaruhkan nyawa mengandung kami, pertaruhkan nyawa ketika melahirkan kami ya Allah. Ampuni dosa beliau ya Allah. Ampuni dosa bapak kami ya Allah, pagi siang petang malam mencari nafkah demi kami ya Allah, supaya kami bisa berpakaian, bisa sekolah, bisa tidak kelaparan ya Allah. Ampuni dosa bapak kami ya Allah, kadang-kadang dibentak-bentak orang ketika mencari nafkah ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Kami sebagai anaknya belum bisa membalas kebaikan orang tua kami ya Allah. Oleh sebab itu ampuni dosa mereka ya Allah. Sering orang tua kami dulu dicaci maki tetangga ya Allah, gara-gara kami ini anaknya yang nakal ya Allah. Ya Allah, kadang sering orang tua kami meninggalkan perintah-Mu ya Allah. Waktunya sholat gak sholat ya Allah, karena sibuk mencari nafkah demi kami ya Allah. Oleh sebab itu ampuni dosa mereka ya Allah. Kadang sering orang tua kami berlapar-lapar gak dapat makan ya Allah. Yang penting kami ini anaknya bisa makan kenyang ya Allah. Sering kadang-kadang orang tua kami berpakaian buruk ya Allah. Yang penting kami anaknya bisa berpakaian cantik dan menawan ya Allah. Oleh sebab itu
angkatlah was-was syaitan dari dalam hati kami ya Allah, was-was yang membuat kami umat Islam satu sama lain saling bermusuhan ya Allah. Ya Allah, berikan kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah, yang hafiz hafizah ya Allah, yang alim alimah ya Allah, menjadi aset jariah di saat kami telah tiada nanti ya Allah. Ya Allah, berikan kami umur panjang yang berkah ya Allah, berikan kami umur panjang sekaligus sehat badan jasmani dan rohani ya Allah. Berikan kami nikmat husnul khotimah di akhir hayat kami ya Allah. Lindungi kami daripada mati su'ul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kerupuk udang, tentu ada kerupuk tenggiri. Saya doakan yang hadir di sini semoga dikasih Allah umur panjang. Lain kesempatan insyaallah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.